Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan baca bukunya. Hari ini outfitnya ya Jogja Koi Show tahun 2022. Ini kaosnya kayak gini. Cakep, idenya bagus ini. Semoga lekas scheduling lagi ya untuk Jogja. Kapan Koi Show lagi? Saya tak settingnya, mic-nya jeblok. Ini mic-nya agak posisi jatuh, gak apa-apa. Oke, lanjut dari kita baca buku kemarin, sekarang sudah sampai ke Doitsugoi. Doitsugoi berasal dari Kurogoi yang diangkat dari Jerman untuk keperluan konsumsi pada zaman Meiji. Sejak dulu kala di daerah sekitar Jerman terdapat kebiasaan mengkonsumsi ikan karper dan karena sisik dianggap mengganggu untuk dimasak, maka ras ini diperbaiki menjadi jenis yang sisinya sedikit atau hampir tidak punya sisik. Berdasar deretan sisik, ras ini dinamakan Kagami Goi, Kawagoi, Ishigaki, dan lain-lain. Pada garis punggung dan sisi tubuh Kagami Goi masing-masing terdapat satu deret sisik Kawagoi. Hampir tidak kelihatan sisiknya. Jenis yang memiliki sisik yang tidak berguna selain di garis punggung dan sisi tubuh disebut ishigaki. Jenis ini dibuang pada waktu seleksi. Hasil persilangan Kurogoi yang berasal dari Jerman dengan ikan koi Jepang inilah yang disebut Doitsugoi, bukan ikan koi asal Jerman. Termasuk jenis Doitsugoi diantaranya yaitu Doitsu Sansoku, Doitsu Showa, dan lain-lainnya. Karena hampir tidak ada sisik pada permukaan tubuhnya, iwa, coraknya bagus dan sangat mencolok. Ras-ras ini pun mendapat reputasi tinggi di kalangan pecinta koi mancanegara. Susui juga termasuk turunan Doitsugoi, tapi dalam pameran Susui turunan Hikarimono dan Kumonryu tidak termasuk ke dalam Doitsugoi. Yang terkenal sebagai peternak Doitsugoi diantaranya Noshida dan Hiroi. Jadi Doitsugoi itu persilangan antara ikan karper Jerman dan karper Jepang dan ikan koi. Atau jadi karper Jepang itu sudah dinamakan koi ya. Untuk doitsu itu yang tidak ada sisiknya, kalau ada sisiknya yang berbaris itu tadi ada namanya kawagoi atau kagamigoi. Itu untuk deret sisiknya itu ya penamaannya. Jadi ras doitsu ini semua jenis akhirnya enggak hanya Showa Sansoku dan Sansoku ya, Showa Sansoku dan Taisu Sansoku aja yang ada doitsunya. Akhirnya pada hari ini dewasa ini akhir-akhir ini itu semua ras itu ada doitsunya. Termasuk sampai Gurumo, sampai Goshiki, sampai Goshiki ada enggak ya Goshiki Doitsu? Kayaknya itu langka banget. Ada Karashi Doitsu, Baku Doitsu, dan lain-lain. Sampai berkembang menuju Doitsu A, Doitsu B, dan Doitsu C. Jadi Doitsu A itu Doitsu Gosanke, Doitsu B itu Doitsu non Gosanke yang berpola, dan Doitsu C adalah doitsu polos atau tidak berpola. Oke, itu untuk infonya. Selanjutnya itu ras Kojaku ya. Oh ya, untuk doitsu di Indonesia yang terkenal siapa ya? Gak ada yang banyak terkenal. Kalau Doitsu Kohaku, sepengetahuan saya
Itu yang terkenal Bojas Nishiki Goi ya. Lek Bojas itu doitsunya Kohaku bagus. Oke, aplaus dulu untuk Lek Bojas. Kebantaran. Oke, selanjutnya Kojaku. Kojaku ditemukan oleh Toiso Hirasawa dari Nigoro pada tahun 36 Showa, yaitu 1960. Dengan menyilangkan induk betina susui dengan Doitsu Matsuba Ogon dan Hariwake Ogon. Dulu dikelompokkan di dalam kelas Hikari Moyo, tapi karena akhir-akhir ini jumlah produksinya pun bertambah dan banyak dijumpai koi unggulan, maka dikelompokkan tersendiri dalam pameran. Yang penting pada ras ini adalah apa? Yang penting dari Kojaku, keseimbangan antara kecerangan terang di seluruh tubuh dan corak biasanya. Peternak Kojaku diantaranya Konishi dan Kaneko yang menghasilkan Kojaku yang cantik. Oke, untuk Kojaku ya, kalau di Nodes ya, hari ini sepengetahuan saya Kojaku itu yang bagus punyanya Koi Toru. Dulu banyak juga yang spesialis Kojaku. Gimana ya? Ini yang saya tahu aja deh. Mungkin ada info lain Kojaku yang bagus, siapa breedernya bisa tulis di komen ya. Selanjutnya Kumon Ryu. Kumon Ryu adalah hasil persilangan Hajiro yang termasuk dalam kelompok Kawarigoi dengan Doitsu Akamatsuba yang dilakukan oleh Kunio Hiroi dan Utogi pada tahun 28 Showa. Akhir-akhir ini juga dihasilkan benih Kumon Ryu yang memiliki corak merah. Jenis-jenis ras ini mengalami perubahan corak hitam yang drastis. Perubahan corak hitam ini kerap kali terjadi karena kondisi lingkungan dan kualitas air. Setiap tahunnya ada yang menjadi putih atau corak hitamnya bertambah. Ada juga yang menjadi makin hitam. Kalau dipikir-pikir bisa dibilang ini adalah jenis koi yang sangat menarik. Setiap ras ikan koi memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Tentu saja setiap orang memiliki favorit masing-masing. Tapi idealnya terutama memasukkan Gosanke lalu kelompok Hikari Mono, Kawarigoi, Koromo. Peternak Kumon Ryu yang terkenal diantaranya adalah Matsue dan Miyaishi. Tancho, Asagi dan lainnya ke dalam satu kolam satu persatu. Jika koi dipelihara dengan mempertimbangkan pula keseimbangan totalnya seperti jenis ras dan ukurannya, maka kolam ikan hias akan menjadi lebih asik lagi untuk dinikmati. Jadi ini rekomendasinya dari penulisnya itu, dalam satu kolam itu idealnya memasukkan Gosanke, yaitu Kohaku, Showa, Sanke, lalu ditambah kelompok Hikari Mono yang ada hikari-hikarinya itu, terus Kawarigoi, Koromo, terus apa lagi? Tancho, Asagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi diisi sedikit-sedikit Asagi, susui, nah, itu dimasukkan sedikit-sedikit. Jadi kombinasinya seperti itu. Oke, ini juga ada dinasti silsilah ras koi ya, itu sudah banyak tersebar dinasti silsilah ras koi itu. Seharusnya sudah terupdate lagi untuk sampai hari ini bagaimana silsilah ras koi. Kita belum menemukan silsilah ras koi yang Indonesia ya, yang di Indonesia. Jadi selain keluar dari Jepang, ikan koi yang di Indonesia itu berkembang menurut kebudayaan daerah.
national culture-nya ya. Jadi berkembang sendiri. Seperti Aragoke, terus Kumpai atau Slayer itu lebih berkembang di sini di Indonesia. Itu sangat diminati juga. Jadi berkembang ke macam-macam jalurnya. Oke. Untuk selanjutnya berikutnya nanti sejarah lahir sampai tumbuhnya ikan koi ya di bab 5. Oke, sekian saja untuk live sore hari ini, malam hari ini. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.